Halo, selamat datang kembali di Sito Review. Pada video kali ini, kita akan membahas kasus oftalmologi yaitu astigmatisme. Pada kesempatan kali ini, aku akan mencoba membimbing kalian untuk lebih bisa memahami lebih detail tentang apa itu astigmatisme, klasifikasi, dan tentunya cara koreksi yang bisa kita lakukan. Astigmatisme masuk ke dalam kelompok gangguan refraksi yang kita kenal dengan istilah ametropia. Ametropia merupakan kondisi refraktif di mana fungsi refraktif bola mata tidak dapat memfokuskan bayangan tepat pada di makula. Apabila bayangan jatuh di depan retina, kita sebut dengan miopia atau rabun jauh. Dan hipermetropia atau hiperopia jika bayangan jatuh di belakang retina. Dan pada kasus ini kita akan membahas tentang astigmatisme. Astigmatisme terjadi ketika berkas cahaya paralel yang masuk ke mata tidak difokuskan pada satu titik. Secara umum, kita kelompokkan menjadi dua tipe besar, yaitu reguler dan irregular. Pada astigmatisme reguler, terdapat perbedaan kekuatan refraksi di kedua meridian utama yang bersifat konstan. Yang akan dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu with the rule astigmatisme, pada di mana bagian vertikal lebih curam, dan against the rule astigmatism, dengan bagian horizontal yang lebih curam. Sedangkan pada astigmatisme irregular, kita akan melihat perbedaan yang tidak konsisten. Biasanya akan kita temukan pada kasus keratokonus. Astigmatisme juga dapat diklasifikasikan menjadi 5 kelompok besar berdasarkan letak jatuh bayangan pada retina. Pada kondisi miopia simplex atau hipermetropia simplex, maka salah satu bayangan akan jatuh tepat di retina, dan bayangan lainnya akan jatuh di depan atau di belakang retina. Pada kompositus, jika kedua bayangan jatuh di depan retina, kita sebut dengan astigmatisme miopia kompositus. Dan jika kedua bayangan jatuh di belakang retina, kita kenal dengan astigmatisme hipermetropia kompositus. Klasifikasi terakhir adalah astigmatisme mixtus, di mana kedua bayangan akan jatuh masing-masing di depan dan di belakang retina. Penata laksanaan dari astigmatisme menggunakan koreksi lensa silinder yang akan kita bahas pada slide selanjutnya, dan itu merupakan tata laksana paling umum. Namun, kita juga bisa menawarkan koreksi menggunakan pembedahan, seperti bedah katarak, penanaman fakik intraocular lens, atau bedah refraksi kornea. Berikut merupakan cara koreksi astigmatisme berdasarkan klasifikasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Bagaimana cara kita bisa mengkoreksi astigmatisme menggunakan koreksi lensa? Pertama, kita harus mendapatkan uncorrected visual acuity, dan dilanjutkan dengan pinhole test untuk menegakkan kelainan refraksi. Untuk mencari corrected visual acuity, kita akan mulai dengan penambahan lensa spherics plus 0,50. Jika ada perbaikan, maka pasien menderita hipermetropia dan dilanjutkan adisi plus 0,25 hingga tercapai best vision sphere. Jika dengan lensa spherics positif 0,50 tidak terdapat perbaikan, maka akan kita gunakan lensa spherics minus 0,50 dan dilanjutkan hingga tercapai best vision sphere. Terakhir, kita akan menggunakan 2 chrome test untuk menilai apakah ada overcorrection atau undercorrection. Jika visus normal 6/6 tidak tercapai dengan best vision sphere, maka kita curigai pasien menderita astigmatisme. Dan bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan astigmatisme refraksi subjektif. Teknik pertama, kita akan menggunakan clock dial. Sebelumnya, pasien harus kita lakukan fogging teknik terlebih dahulu, dengan pemberian lensa spherics positif 0,50 untuk mengeliminasi akomodasi. Pada clock dial, kita akan meminta pasien untuk melihat pada jam atau angka berapa ketiga garis terlihat jelas dan sama besarnya. Lalu, akan kita kali dengan 30 derajat untuk mendapatkan aksis dari astigmatismenya. Dilanjutkan dengan penambahan lensa silinder negatif hingga seluruh angka terlihat garis sama jelas dan lebarnya. Teknik kedua adalah menggunakan fan and block yang tetap didahului dengan fogging teknik terlebih dahulu. Penentuan aksis menggunakan panah hingga kedua garis panah terlihat sama jelas pada sudut berapa. Dan penambahan lensa silinder hingga kedua blok yang berada di bawah panah terlihat sama jelas dan tebal garisnya. Teknik terakhir
adalah menggunakan Jackson Cross Cylinder Test atau GCC Test yang membutuhkan pengalaman. Pada GCC Test, penentuan aksis menggunakan sudut 90, 180, 45, dan 135 yang berada pada Jackson Cross tersebut untuk menentukan aksisnya, hingga semua bulatan akan terlihat sama jelas, dan diikuti dengan penambahan lensa silinder plus atau negatif untuk mencari kekuatan dari astigmatisme. Terima kasih sudah menyaksikan Sito Review video kali ini. Jika video ini membantu kalian, jangan lupa untuk share ke teman sejawat kalian. Jangan lupa juga untuk melihat channel YouTube kami untuk melihat Sito Review video lainnya.